Di tengah kemegahan kota Afsus yang kelam, saat tirani memaksa setiap jiwa mengkhianati hati nurani, 7 pemuda pemberani memilih jalan sunyi demi iman. Di dalam gua yang tersembunyi, waktu seolah berhenti oleh karomah Sang Pencipta. Inilah kisah Ashabul Kahfi. Kota Afsus berdiri megah namun menyimpan kegelapan. Di bawah bayang-bayang pilar batu yang kokoh, Raja Dicyanus memerintah dengan tangan besi, mengubur keadilan di bawah kemegahan kota yang sombong dan kelam. Di alun-alun kota, berhala-berhala bisu dipuja dengan paksaan. Rasa takut merayap di setiap sudut, di mana setiap warga dipaksa tunduk mengkhianati hati nurani demi nyawa. Di bawah pengawasan ketat mata-mata raja. Di balik tirai istana yang remang-remang, Tamlikah dan 6 pemuda bangsawan berkumpul secara rahasia. Wajah mereka cemas, namun bisikan mereka menyimpan bara tekad yang tak bisa dipadamkan oleh ancaman penguasa. Menatap langit malam yang luas dari jendela tinggi, cahaya hidayah meresap ke sanubari mereka. Tamlikah menyadari bahwa bintang-bintang dan semesta ini hanya diciptakan oleh Tuhan yang Maha Agung, bukan oleh patung kayu. Meninggalkan hiruk-pikuk Afsus, 7 pemuda itu bertemu di bawah rimbunnya pohon besar di pinggiran kota. Di sana, mereka menyatukan visi, bertekad mencari jalan keluar demi mempertahankan iman yang masih murni. Mereka berdiri melingkar, menatap langit sebagai saksi abadi. Dengan saling menggenggam tangan, mereka mengikrarkan sumpah setia untuk hanya menyembah Allah yang Maha Esa, menolak segala bentuk kemusyrikan di negeri mereka. Kecurigaan mulai merayap di istana. Di balik pilar-pilar marmer yang dingin, seorang mata-mata memperhatikan gerak-gerik serius Tamlikah dan kawan-kawannya, siap melaporkan benih pembangkangan ini kepada sang penguasa zalim. Suasana haula tahta mendadak mencekam saat 7 pemuda itu dipanggil menghadap Raja Dicyanus. Di tengah kepungan prajurit bersenjata, mereka berdiri tegak dan kokoh, tak gentar meski kemarahan raja meledak di hadapan mereka. Dengan telunjuk menunjuk ke atas simbol tauhid, Tamlikah bersuara lantang menantang perintah raja. Keberaniannya membakar semangat kawan-kawannya yang berdiri teguh di belakangnya, menolak tunduk pada kebatilan yang dipaksakan. Raja Dicyanus memberikan isyarat tangan agar mereka pergi, memberikan waktu bagi mereka untuk berpikir. Dengan langkah cepat dan hati yang mantap, Tamlikah dan kawan-kawannya bergegas keluar, tahu bahwa waktu mereka sangat terbatas. Di bawah naungan rembulan, Tamlikah memimpin kawan-kawannya menyelinap keluar gerbang samping Afsus. Dengan bungkusan kecil di tangan, mereka menoleh untuk terakhir kalinya ke arah kota, meninggalkan kemewahan demi menjaga iman. Di jalan setapak yang sunyi, sutra mewah pun ditanggalkan. Mereka mengganti pakaian bangsawan dengan jubah pengelana yang kasar dan berdebu. Identitas lama mereka kubur, berganti menjadi pejuang tauhid yang tak lagi ingin dikenali dunia. Matahari membakar jalur pegunungan yang tandus. 7 pemuda itu terus melangkah beriringan menantang terjalnya batu. Di barisan terdepan, mata Tamlikah menatap tajam ke puncak gunung, mencari perlindungan yang telah dijanjikan oleh Tuhan mereka. Seekor anjing penggembala, Khitmir, tiba-tiba mengikuti langkah mereka. Meski sempat diusir agar tak membahayakan pelarian, anjing itu tetap duduk setia dengan tatapan penuh arti, seolah memahami misi suci yang sedang dijalani para pemuda ini. Harapan muncul saat Tamlikah menunjuk sebuah gua tersembunyi di lereng berbatu. Nafas lega mengalun di udara pegunungan yang kering. Di sana, Khitmir telah berdiri siaga di mulut gua, menyambut tempat perlindungan yang Allah sediakan bagi mereka. Dalam keremangan gua, mereka bersimpuh di atas tanah berdebu. Tangan menengadah tinggi, memohon rahmat dan petunjuknya dalam keputusasaan yang mendalam.
Cahaya matahari yang masuk samar-samar menjadi saksi ketulusan doa yang memecah keheningan gua. Allah mengabulkan doa mereka dengan menurunkan rasa kantuk yang amat berat. Seketika, ketegangan sirna berganti kedamaian luar biasa. 7 pemuda itu pun jatuh tertidur lelap, memulai perjalanan ajaib melintasi waktu dalam penjagaan ilahi. Tepat di ambang pintu gua, Khitmir berbaring dengan kaki depan menjulur lurus. Ia bersiaga penuh, menjaga tidur panjang tuan-tuannya dari gangguan luar. Matanya yang waspada akan membuat siapapun yang melintas merasa gentar untuk mendekat. Keajaiban alam terjadi di luar gua. Saat matahari bersinar terik, lintasannya secara misterius bergeser menjauh, sehingga cahayanya tidak menyinari langsung ke dalam gua. Allah menjaga suhu dan suasana agar tidur mereka tetap damai selama berabad-abad. Tahun demi tahun berlalu, debu pun mulai menebal menyelimuti mereka. Di bawah perlindungannya, tubuh mereka dibolak-balikan ke kanan dan ke kiri agar tidak rusak oleh tanah. Keajaiban besar sedang berlangsung dalam diamnya gua yang sunyi. Dari dalam gua, Khitmir tetap setia berjaga di ambang pintu. Dengan kaki depan menjulur dan mata yang waspada, kehadirannya menciptakan aura mencekam. Siapapun yang mencoba mendekat dari luar akan dipenuhi rasa gentar melihat penjagaan sang anjing. Jika seseorang mengintip ke dalam, ia akan lari ketakutan. Para pemuda itu tampak tertidur dengan mata setengah terbuka dalam keheningan yang angker. Allah menyelimuti mereka dengan kewibawaan yang besar, membuat siapapun menjauh dari gua itu. Pasukan Raja Dicyanus menyisir pegunungan dengan amarah, namun pencarian mereka sia-sia. Meski melintasi area yang sama, mata mereka seakan tertutup tirai gaib. Mulut gua yang sunyi itu tetap tak terjamah, terlindung sempurna oleh kehendak Sang Pencipta. Abad demi abad berlalu dalam satu hembusan napas. Di kejauhan, kota Afsus telah berubah wajah. Kuil-kuil lama runtuh digantikan peradaban baru. Zaman berganti, namun di dalam gua yang tersembunyi, waktu seolah berhenti berdetak bagi mereka. Dalam gua yang penuh debu tebal, kehidupan kembali berdenyut. 7 pemuda itu mulai menggerakkan jemari dan meregangkan tubuh yang kaku. Saat mereka bangun dan duduk, debu-debu purba berjatuhan dari jubah mereka, disusul bangkitnya Khitmir, sang penjaga setia. Tamlikhah meraba wajahnya dengan heran, menatap kawan-kawannya yang tetap tampak muda tanpa tanda penuaan. Meski dinding gua telah terikis usia, fisik mereka tetap utuh. Seolah-olah matahari baru saja terbenam kemarin sore bagi mereka yang melampaui zaman. Mereka duduk melingkar dengan tatapan bingung, mencoba merangkai ingatan yang terputus. "Sudah berapa lama kita berada di sini?" tanya salah seorang dari mereka, sambil menatap ke arah cahaya di mulut gua, mencari jawaban dari posisi bayang-bayang matahari. Melihat posisi matahari, mereka menduga hanya tertidur sehari atau setengah hari saja. "Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada di sini," ucap salah satu dari mereka, menyerahkan segala keraguan kepada Allah, sang pemilik rahasia waktu. Keajaiban waktu pun berganti dengan tuntutan nyata. Rasa lapar yang luar biasa tiba-tiba melilit perut mereka. Kebutuhan akan makanan menjadi sangat mendesak, menyadarkan mereka bahwa raga tetap memerlukan nutrisi meski baru saja melampaui perjalanan waktu yang sangat panjang. Kepingan perak dengan wajah Raja Dicyanus pun dikeluarkan. Tamlikhah diutus pergi ke kota dengan penuh kehati-hatian untuk membeli makanan yang paling suci. Tanpa mereka sadari, uang logam kuno itu akan menjadi kunci pengungkap rahasia besar perjalanan mereka. Tamlikhah melangkah keluar dari kegelapan gua menuju sinar mentari yang menyilaukan. Matanya menyipit, berusaha mengenali dunia yang telah lama ia tinggalkan. Di batas bayangan, Khitmir tetap setia berjaga, mengantar kepergian tuannya dengan tatapan waspada. Saat menuruni lereng gunung, langkahnya melambat. Jalan setapak yang ia hafal kini terasa asing. Pepohonan dan batu besar tak lagi berada di tempat yang sama. Tamlikhah berhenti sejenak, menatap sekeliling dengan keraguan yang mulai merayap di hatinya.
Tamliha terpaku di depan gerbang kota. Arsitektur Afsus kini berbeda, megah dengan gaya baru. Yang paling mengejutkan, sebuah simbol suci kini tegak berdiri di atas gerbang menggantikan berhala lama. Dunia benar-benar telah berbalik saat ia tertidur lelap. Di tengah keramaian pasar, Tamliha merasa seperti orang asing di tanah kelahirannya sendiri. Pakaian dan dialek orang-orang di sekitarnya telah berubah total. Dengan tangan gemetar, ia menggenggam erat koin kunonya, melangkah waspada di tengah hiruk-pikuk zaman yang baru. Di sebuah kedai roti, Tamliha menyodorkan sekeping perak bergambar wajah Raja Dicyanus. Sang penjual roti terbelalak menatap koin kuno itu dengan penuh kecurigaan. Ia menyadari bahwa uang di tangannya adalah harta karun dari masa ratusan tahun yang lalu. Suasana pasar memanas saat penduduk mulai mengerumuni Tamliha. Mereka berdebat sengit tentang asal-usul koin langka itu. Tamliha berdiri di tengah kepungan, tampak ketakutan sambil berusaha meyakinkan bahwa ia baru saja turun dari gunung yang tak jauh dari sana. Penjaga kota berpakaian Bizantium segera mengamankan Tamliha. Ia tidak diperlakukan seperti penjahat, melainkan saksi dari sebuah keanehan. Diiringi pandangan penasaran penduduk, ia dikawal ketat menuju gedung pemerintahan untuk menjelaskan misteri koin kuno yang ia bawa. Di dalam aula yang terang, Tamliha berdiri di hadapan pejabat tinggi kota. Koin-koin kuno itu terletak di atas meja, menjadi bukti bisu. Ia mengisahkan pelariannya dengan tulus, sementara para penguasa mendengarkan dengan perasaan antara ragu dan rasa ingin tahu. Keraguan berganti menjadi takjub. Saat pejabat memeriksa catatan sejarah lama, mereka menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka adalah pahlawan iman yang hilang berabad-abad silam. Kesadaran akan keagungan Tuhan memenuhi ruangan, mengubah skeptisisme menjadi penghormatan. Matahari mulai condong ke barat saat Tamliha memimpin iring-iringan besar kembali ke gunung. Pejabat kota dan penduduk mengikuti dengan penuh semangat, seolah sedang melakukan ziarah suci untuk membuktikan kebenaran sebuah janji Tuhan yang melampaui logika manusia. Di mulut gua, Tamliha disambut pelukan hangat kawan-kawannya yang telah menanti dengan cemas. Di luar, kerumunan rakyat dan pejabat kota terpaku menyaksikan reuni ajaib ini. Cahaya senja menyinari wajah-wajah penuh haru, membuktikan bahwa janji Allah itu benar. Di dalam gua yang remang, 7 pemuda itu menceritakan perjalanan iman mereka dengan tenang. Para pemimpin kota mendengarkan dengan khusyuk dan penuh rasa hormat, menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan saksi hidup kekuasaan Allah yang melampaui batas waktu. Setelah kesaksian usai, kedamaian abadi menjemput. 7 pemuda itu kembali berbaring dan wafat dengan tenang, diikuti Kipmir yang setia. Cahaya ilahi seakan menyelimuti seisi gua, sementara orang-orang di sekitarnya bersimpuh dalam doa dan kekaguman yang mendalam. Sebagai peringatan bagi generasi mendatang, sebuah tempat ibadah mulai dibangun tepat di atas mulut gua. Batu demi batu disusun untuk mengabadikan lokasi suci ini, di mana iman telah menang atas waktu dan menjadi bukti nyata akan kebangkitan yang dijanjikannya.